Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyil basirin nadir, wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahum munir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dul amin. Alhamdulillah, para hadirin jamaah pendengar rahimakumullah. Tentu saja pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja-puji serta rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan kenikmatannya kepada kita semua selaku hamba-hamba Allah SWT, sehingga kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kemampuan, masih diberikan kesempatan untuk mengkaji salah satu ayat-ayat Allah SWT dan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW yang sebagian kecilnya saja seperti itu. Sehingga ini merupakan sebuah karunia dan kenikmatan ketika kita diberikan kekuatan untuk mampu memahami ayat-ayat Allah SWT yang harus senantiasa kita syukuri. Salawat serta salam tentu saja tidak pernah kita lupakan untuk selalu kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang amat sangat banyak sekali. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, Man shalla alayya sholatan wahidatan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali sholat wahidan, sallallahu alaihi, maka Allah akan bersolawat kepadanya asra shalawatin, 10 kali sholawat. Luar biasa. Jadi ketika seseorang bersolawat kepada Rasulullah SAW sekali saja, maka Allah akan mengganjar solawatnya itu dengan 10 kali solawat. Namun tidak cukup sampai di situ saja. Rasulullah SAW kembali melanjutkan hadisnya, wa khatat bihi khati'ati asratin, dan Allah SWT akan menghapus 10 kesalahan. Dan yang terakhir adalah warufi'at lahu asri darajatin, dan Allah pun akan mengangkat 10 kali derajat bagi orang yang hanya sekali saja bersolawat. Seperti itu. Ini luar biasa keutamaan yang besar yang terdapat di dalam perintah bersolawat. Itu adalah ketika seseorang bersolawat sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, lalu Allah akan menghapus 10 kesalahan pada dirinya, dan Allah akan mengangkat 10 kali derajat. Luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan dan fadilah daripada bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah solawat kepada Rasulullah SAW harus kita jadikan kebiasaan sehari-hari, insya Allah. Hadirin jemaah pendengar rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini terkait dengan bulan saat ini, yaitu bulan Syawal, yang biasanya bulan Syawal ini kaitannya dengan bulan peningkatan. Maka mari saya pribadi mengajak khusus kepada diri saya pribadi, umumnya kepada pada hadirin pendengar jamaah rahimakumullah dimanapun berada, mari kita senantiasa meningkatkan amal-amal kita, amal-amal agama kita di bulan Syawal ini. Setelah kita kemarin sebulan penuh dibina, digembleng, dididik, ditarbiyah oleh Allah SWT di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan di bulan Syawal ini merupakan sebuah pembuktian apakah kita ada peningkatannya ataukah tidak, seperti itu. Salah satu yang jadi harus kita jadikan pokok utama untuk kita tingkatkan adalah ibadah tentang sholat. Kenapa? Karena sholat ini merupakan penentu daripada amal-amal yang lainnya. Kalau sholatnya itu baik, maka amal-amal yang lainnya pun akan baik. Tapi sebaliknya, ketika sholatnya itu rusak, maka amal-amal yang lainnya adalah akan rusak. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, berkata, Inna awwalu, sesungguhnya awal mula ma yuhasabu bihil abdu, yang akan dihisab terhadap hambaku yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min amalihi, dari amal-amalnya itu adalah as-shalah, yaitu salat.
Jadi kata Rasulullah SAW, amal pertama yang akan dihisab setiap hamba-hamba Allah nanti di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Fa'in saluhat, apabila sholatnya itu baik, faqad aflaha, maka sungguh dia telah menang, mendapatkan kemenangan. Wa anjaha, dan kesuksesan. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholatnya itu baik, maka dia akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Ini. Wa in fasadat faqad khaba wa khosiro. Dan apabila rusak sholatnya, faqad khaba, maka sungguh dia akan menyesal, wa khosiro, dan akan merugi. Naudzubillahi min dzalik. Ini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa yang namanya sholat ini merupakan penentu amal yang lainnya. Ketika sholatnya itu benar, maka insya Allah amal yang lainnya pun akan benar. Ketika sholatnya itu baik, maka amal yang lainnya pun akan baik, seperti itu. Maka pantas kalau Rasulullah SAW menyuruh kepada kita semua untuk sholat, dan bukan hanya kita saja, tetapi anak-anak kita. Anak-anak kita diwajibkan untuk sholat. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika umur anak kalian 7 tahun, maka perintahkanlah mereka sholat. Kalau mereka tidak mau setelah umur 10 tahun, maka pukullah. Ini menunjukkan bahwa perintah terhadap sholat ini merupakan perintah yang tegas. Yang tegas, jadi kita selaku orang tua yang punya anak, jangan sampai anak-anak kita mengabaikan sholat. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik sampai meninggalkan sholat. Kenapa? Karena ketika sholatnya itu baik, maka insya Allah kehidupan yang lainnya pun akan baik. Tetapi sebaliknya, ketika sholatnya itu buruk, ketika sholatnya itu rusak, maka kehidupan yang lainnya pun akan buruk dan rusak pula. Seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, bagi kita selaku orang-orang yang beriman, ketika kita menyadari begitu banyaknya permasalahan dan problematika hidup yang kita hadapi, dan kita merasa bahwa sulit untuk menyelesaikannya, maka bagi kita selaku umat Rasulullah SAW, hal yang pertama harus kita benahi adalah sholat kita. Apakah sholat kita sudah baik ataukah tidak? Apakah sholat kita itu sudah benar ataukah justru malah rusak? Seperti itu. Bisa jadi permasalahan-permasalahan yang timbul, mungkin permasalahan keluarga, hubungan antara suami dan istri yang tidak kunjung membaik, atau hubungan atau permasalahan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbisnis. Maka bisa jadi permasalahan itu semua muncul karena sholat kita rusak, seperti itu. Maka bagi kita selaku orang-orang yang beriman, yang pertama kali harus kita perbaiki adalah sholat kita, seperti itu. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, pendengar dimanapun berada, pantas kalau Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa di dalam sebuah doanya yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbij'alni, wahai Tuhanku, Rabbij'alni, jadikanlah aku muqimas sholati, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Beliau sampai berdoa kepada Allah SWT agar beliau senantiasa mampu diberikan kekuatan untuk selalu mampu mendirikan sholat. Dan tidak cukup sampai di situ. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku, seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk minta senantiasa menjadi orang yang selalu mendirikan sholat, dan beliau pun mendoakan anak-anak keturunannya agar menjadi orang-orang yang ahli dalam sholat, seperti itu. Karena ketika sholatnya itu benar, ketika sholatnya itu baik, maka insya Allah permasalahan-permasalahan yang lainnya pun akan baik dan benar pula. Kita lanjutkan hadirin jemaah Allah, kelanjutan hadis yang selanjutnya, karena hadis ini lumayan agak panjang. Fa inin taqasa min faridatihi syai'un, maka apabila ada yang kurang min faridatihi syai'un, dari yang diwajibkan, dari yang sholat wajib ini, artinya adalah ketika sholat yang wajib, yang fardunya itu banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kecacadan, banyak kerusakan, maka qala rabbu, berfirman Allah SWT azza wa jalla, ungduru, lihatlah oleh kalian. Artinya adalah ini merupakan perintah Allah SWT kepada para malaikat yang akan menghisap anak Adam di hari kiamat kelak. Hal li'abdi min tatawwu'in, apakah bagi hambaku ini ada
sholat sunnah, amalan sholat sunnah, fayukammala biha mamtaqasa minal faridati. Maka kalaulah ada akan bisa menyempurnakan apa-apa yang menjadi kekurangan daripada sholat fardunya. Artinya ketika sholat fardunya itu banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya, banyak kerusakannya bahkan. Tetapi ketika seorang itu senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, terkhusus adalah sholat, karena sholat itu kita tahu, kita sudah mengetahuinya bahwa ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Maka ketika amal sholat sunnah ini kita lakukan, maka bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib yang kita tunaikan, seperti itu. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dalika. Kemudian akan dijadikan semuanya itu, semua amal kebaikannya itu yang sifatnya sunnah, yang sifatnya anjuran, amalihi ala dalika, senantiasa bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib tersebut, seperti itu. Maka hadirin jamaah Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dan terdapat dalam kitab hadis Imam At-Tirmidzi, ini merupakan pelajaran yang begitu berharga, yang begitu besar kepada kita semua, bahwa sholat itu betul-betul merupakan sebuah pondasi, merupakan sebuah penentu apakah amal sholat itu baik ataukah tidak. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Rasul amrul Islam wa umuduhus salat wa dirbatu sanamuhu al jihadu fi sabilillah. Pokok dari segala urusan itu adalah as-salat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dikatakan bahwa pokok dari segala urusan itu adalah salat. Jadi pokok dari segala urusan itu adalah agama. Rasul amrul Islam adalah Islam. Jadi ketika apapun kegiatan dan pekerjaan kita, kalaulah tidak ada kaitannya dengan agama kita, naudzubillah min dzalik, maka sudah tidak ada gunanya lagi, seperti itu. Karena kata Rasulullah SAW, Rasul amrul Islam, pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Maka kita harus senantiasa berusaha bagaimana agar segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, segala pekerjaan kita niatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita janjikan di dalam salat-salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini merupakan janji kita bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah bisa menjadikan alasan dari setiap pekerjaannya itu agama kita, Islam, Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semuanya akan memiliki dasar yang jelas, seperti itu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan tadi, Rasul amrul Islam, pokok dari segala urusan adalah Islam. Wa umuduhu salat, dan tiangnya itu adalah salat. Wa dirwatu sanamuhu al jihadu fi sabilillah, puncaknya itu adalah jihad fi sabilillah, seperti itu. Jadi sesuatu akan bernilai, akan berharga ketika ada kaitannya dengan agama, dengan Islam. Dan sesuatu itu akan kuat kebaikannya ketika sholatnya itu benar. Kenapa? Karena sholat itu adalah wa umuduhus sholat, tihang dari agama kita itu adalah sholat. Sebagaimana yang sering kita dengar ya, yang kita ketahui bahwa as-sholatu imaduddin. Mungkin banyak para dai, para ustadz, para alim ulama yang menyampaikan bahwa sholat itu merupakan tihangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Maka barang siapa yang mendirikan agama, maka sungguh dia telah mendirikan faman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang mendirikan, menunaikan, mendirikan sholat, maka sungguh dia telah mendirikan agama, membangun agama. Waman hadamaha faqad hadamadin. Dan barang siapa yang meninggalkannya, naudzubillah min dzalik, sungguh dia telah menghancurkan agama, merusak agama, seperti itu. Jadi hadirin jamaah Allah, dari riwayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebetulnya orang-orang yang merusak agama itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat, seperti itu. Mungkin kalau orang kafir, orang munafik, sebetulnya mereka tidak akan pernah bisa merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu merupakan pelindung bagi hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal kepadanya, yang senantiasa menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah SWT. Namun ketika sholat
orang-orang yang mengaku beriman itu rusak, bahkan mereka mau meninggalkannya, naudzubillah min dzalik, maka inilah pada hakikatnya penghancur agama yang sebenarnya seperti itu. Seringkali kita melihat di kehidupan masyarakat kita orang yang mungkin dia jauh dari agama, tetapi ketika mendengar misalkan ada masjid yang dirusak, maka mereka merasa marah seperti itu. Tetapi jarang orang yang ketika melihat ada saudaranya yang meninggalkan sholat, dia tidak marah seperti itu. Padahal penghancur agama yang sebenarnya adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin Allah, begitu pentingnya ibadah sholat ini, maka harus senantiasa kita tingkatkan kualitasnya, baik kualitasnya atau bahkan kuantitasnya. Karena sholat itu kita tahu bahwa ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Mungkin kalau sudah yang wajib sudah Allah dan Rasulnya tetapkan sehari semalam hanya 17 rakaat saja seperti itu. Tapi banyak yang sunnah, yang mungkin semampu kita. Ada sholat tahajud, ada sholat witirnya, ada sholat duhanya, ada sholat sunnah rawatibnya seperti itu. Bahkan ada sholat hajatnya, ada sholat syukrul wudunya, ada sholat tahiyatul masjidnya. Ini begitu banyak sholat sunnah yang Allah SWT sediakan agar kita bisa menunaikannya seperti itu. Maka mudah-mudahan di bulan Syawal ini, hadirin Allah, yang merupakan identik dengan bulan peningkatan, kita semua mungkin yang harus nanti pertama kali dibenahi adalah ibadah sholat ini, sehingga insya Allah dengan kita membenahi ibadah sholat kita, maka insya Allah ya, amalan-amalan yang lainnya pun akan dengan otomatis menjadi baik seperti itu, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan tadi dalam sebuah hadisnya. Insya Allah hadirin Allah, pada gajian yang akan datang nanti kita insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan dengan tema yang lainnya insya Allah. Untuk saat ini mungkin sampai di sini saja dulu hadirin Allah yang bisa saya sampaikan. Tentu saja kurangnya al-haqqu minallah, kebenarannya datang dari Allah SWT, wal batil minni, dan kesalahannya datang dari diri saya pribadi. Dan tentu saja saya senantiasa meminta ampun kepada Allah SWT atas kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan kita bermohon kepada Allah SWT agar senantiasa bisa memberikan kekuatan untuk memperbaiki sholat-sholat kita, dan kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.